Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Alifatul Barirah dengan NIM 23010630129 dari kelas 3C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang bagaimana pembelajaran terpadu atau tematik dan satu model pembelajaran terpadu yang saya pahami, serta menerapkan model ini dalam pembelajaran dan materi apa saja yang akan dipadukan, serta bagaimana cara memadukan materi-materi tersebut. Pembelajaran terpadu menurut saya yaitu pendekatan belajar yang menyatukan berbagai bagian dari mata pelajaran atau ilmu pengetahuan. Proses ini dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan dengan fokus pada hal-hal yang dianggap penting atau menjadi prioritas. Dalam pembelajaran ini, materi juga sudah dipelajari dan dihubungkan dengan materi yang akan datang. Sehingga ada kesinambungan yang jelas dalam proses belajar. Tujuannya untuk membantu siswa memahami materi secara mendalam dan berkelanjutan dengan mengaitkan apa yang telah dipelajari dengan pelajaran berikutnya. Guru juga mampu memanfaatkan setiap momen di kelas untuk menghubungkan pembelajaran dengan topik yang sedang dibahas. Metode ini juga dirancang untuk mencapai berbagai target, baik dari segi keterampilan maupun pemahaman konsep secara bersama. Di sini, setiap topik yang dipelajari saling berhubungan dan melibatkan penggabungan antara mata pelajaran untuk mempermudah penguasaan konsep-konsep penting melalui pemilihan tema atau topik sederhana yang dapat mencakup berbagai ide, siswa lebih mudah memahami ketertarikan antara materi yang dipelajari. Lalu, satu model pembelajaran terpadu yang saya pahami yaitu model sequence. Model pembelajaran terpadu sequence ini adalah model pembelajaran yang menyajikan materi secara berurutan dan saling mendukung antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Dalam model ini, satu materi itu dipelajari terlebih dahulu dan materi selanjutnya akan memperkuat atau mengembangkan pemahaman materi sebelumnya. Saya akan mencontohkan secara konkret bagaimana penerapan model ini dalam pembelajaran dan materi apa saja yang akan dipadukan, serta bagaimana cara memadukan materi-materi tersebut. Jadi, contoh penerapan model sequence ini, saya memadukan mata pelajaran IPA dengan ciri-ciri makhluk hidup dan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi membuat kalimat deskriptif. Selanjutnya, langkah-langkah memadukan materi-materi tersebut dengan cara siswa diajak untuk mempelajari ciri-ciri makhluk hidup seperti bergerak, bernafas, membutuhkan makanan, tumbuh, dan berkembang biak. Kemudian siswa diberikan penjelasan dan contoh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Setelah memahami ciri-ciri makhluk hidup tersebut, siswa diajak belajar membuat kalimat deskriptif tentang makhluk hidup. Contohnya, siswa membuat kalimat seperti tumbuhan membutuhkan air dan cahaya matahari untuk tumbuh. Kemudian, siswa dapat menerapkan pemahaman mereka tentang ciri-ciri makhluk hidup yang telah dipelajari dalam IPA untuk menulis kalimat deskriptif di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Materi IPA yang diajarkan lebih dahulu membantu siswa memiliki informasi yang cukup untuk membuat deskriptif yang baik dan sesuai. Dengan pendekatan sequence, siswa memahami konsep dasar terlebih dahulu di IPA, kemudian mempraktikkannya dalam membuat kalimat di bahasa Indonesia, sehingga terjadi integrasi yang terstruktur dan logis antara kedua mata pelajaran tersebut. Baik, sekian video dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.